Oke, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan materi IKM kita pada pertemuan yang ke-10 dengan tema peran daripada perekam medis dan kaitannya informasi kesehatan dengan klaim asuransi. Tujuan dan kegunaan daripada rekam medis. Tujuan rekam medis yaitu menunjang tertib secara administrasi di dalam rangka upaya peningkatan pelayanan kesehatan yang ada di rumah sakit. Demikian administrasi dalam artian sempit, bahwasanya kegiatan yaitu catat mencatat, surat menyurat, pembukuan ringan, ketik mengetik, agenda dan seterusnya. Sedangkan dalam arti yang luas, seluruh proses organisasi dalam penentuan sasaran dan pencapaiannya dengan menggunakan sumber-sumber yang tersedia secara efisien melalui orang lain secara berkoordinasi dengan menerapkan fungsi-fungsi perencanaan, eksekusi pengorganisasian, persuasi, kepemimpinan, dan penilaian. Kemudian kegunaan daripada berkas rekam medis sendiri, yang pertama diantaranya adalah dari aspek administrasi, yaitu suatu berkas rekam medis mempunyai nilai administrasi karena isinya menyangkut tindakan berdasarkan wewenang dan tanggung jawab sebagai tenaga medis dan paramedis dalam mencapai tujuan pelayanan kesehatan. Kemudian yang kedua, aspek medis. Suatu berkas rekam medis punya nilai medis karena catatan tersebut dipergunakan sebagai perencanaan pengobatan ataupun perawatan yang harus diberikan kepada pasien. Kemudian ditinjau dari aspek hukum. Suatu berkas rekam medis mempunyai nilai hukum karena isinya menyangkut masalah adanya jaminan kepastian hukum atas dasar keadilan dalam rangka usaha menegakkan hukum serta penyediaan bahan tanda bukti untuk menegakkan keadilan ya. Jadi nanti kalau ada masalah bisa dilihat dari sini. Kemudian berikutnya aspek keuangan. Suatu berkas rekam medis mempunyai nilai uang karena isinya mengandung data atau informasi yang bisa dipergunakan sebagai aspek keuangan ya, untuk pembayaran. Kemudian berikutnya aspek penelitian. Suatu berkas rekam medis mempunyai nilai penelitian karena isinya menyangkut data atau informasi yang bisa digunakan sebagai aspek penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan di bidang kesehatan ya. Terutama penyakit-penyakit tertentu ya, bisa menggunakan data-data dari rekam medis. Kemudian aspek pendidikan. Suatu berkas rekam medis mempunyai nilai pendidikan karena isinya menyangkut data atau informasi tentang perkembangan kronologi dan kegiatan pelayanan medis yang diberikan kepada pasien. Informasi tersebut bisa digunakan sebagai bahan ataupun referensi pengajaran di bidang profesi yang memakai. Kemudian berikutnya dari aspek dokumentasi. Suatu berkas rekam medis mempunyai nilai penelitian karena isinya menyangkut sumber ingatan yang harus didokumentasikan dan dipakai sebagai bahan pertanggungjawaban dan laporan rumah sakit. Secara umum, rekam medis mempunyai kegunaan diantaranya sebagai alat komunikasi antar dokter dengan tenaga ahli yang lain yang ikut ambil bagian dalam memberikan pelayanan pengobatan perawatan kepada pasien. Berikutnya, secara umum pula kegunaan rekam medis sebagai dasar untuk merencanakan pengobatan perawatan yang harus diberikan kepada pasien. Sebagai bukti tertulis atas segala tindakan pelayanan, perkembangan penyakit dan pengobatan selama pasien dirawat di rumah sakit. Jadi bisa diikuti dari rekam medisnya.
sebagai bahan yang berguna untuk analisa, penelitian, dan evaluasi terhadap kualitas pelayanan yang diberikan kepada pasien ya. Kemudian melindungi kepentingan hukum bagi pasien, rumah sakit maupun dokter dan tenaga kesehatan yang lainnya. Menyediakan data khusus yang sangat berguna untuk keperluan pendidikan dan penelitian. Sebagai dasar di dalam perhitungan biaya pembayaran pelayanan medis, kemudian menjadi sumber ingatan yang harus didokumentasikan serta sebagai bahan pertanggungjawaban serta laporan untuk mengidentifikasi insiden penyakit sehingga secara terencana bisa disusun untuk memperbaiki kesehatan secara menyeluruh. Kemudian sebagai dasar untuk perencanaan dan pemasaran ya, dengan mengidentifikasi data yang perlu untuk memilih dan mempromosikan fasilitas pelayanan. Kemudian peran rekam medis dalam pelayanan kesehatan. Medical record ya. Ungkapan di atas menunjukkan sangat penting dan bernilainya rekam medis sebagai saksi yang tidak pernah mati ya. Memory never die, jadi satu ingatan yang akan selalu diingat ya. Penting dan bernilainya rekam medis tersebut bisa bagi beberapa pihak dan pada saat tertentu akan mempunyai nilai yang tinggi, misalkan bagi pasien ya. Misalkan pasien mempunyai nilai tinggi karena di dalam rekam medis berisi data mengenai kesehatan masa lalu dan masa kini ya, bisa diikuti di situ. Dan berisi catatan dokter, perawat dan tenaga mengenai keadaan pasien saat ini dalam bentuk penemuan pemeriksaan fisik, hasil prosedur dan diagnosa dan terapi serta respon pasien. Jadi di sini akan diketahui bagaimana track record daripada kesehatan pasien dari awal masuk rumah sakit sampai keluar, dan itu akan berlalu ya, seandainya nanti kembali lagi dan begitu seterusnya. Dengan adanya data tersebut dapat ya, yang pertama karena adanya keterbatasan untuk mengingat mengenai tindakan pelayanan yang diberikan. Jadi kalau seorang dokter kan nggak mungkin mengingat semua pasien ya, maka dengan melihat data tersebut maka bisa melanjutkan apa yang sudah pernah dilakukan terhadap pasien tersebut. Maka dengan rekam medis ini juga pasien menjadi mudah dalam klaim ke pihak asuransi ya, sehingga nanti bisa jadi pengobatan itu ditanggung oleh pemerintah sehingga pasien gratis gitu ya. Gratis dalam artian yang membiayai itu adalah negara ataupun perusahaan. Menyediakan data bagi tenaga kesehatan yang akan mengobati pada saat berobat lagi ya. Tinggal membuka, karena pasien bisa jadi sekarang berobat, nanti selang sekian minggu atau sekian bulan akan berobat kembali ya, maka tinggal melihat data yang sudah pernah masuk. Menyediakan yang dapat digunakan untuk melindungi kepentingan hukum pasien dalam kasus-kasus kompensasi pekerja, kecelakaan pribadi dan malpraktek. Kemudian bagi institusi pelayanan yaitu untuk mengevaluasi kinerja tenaga kesehatan yang bekerja di fasilitas tersebut. Jadi SDM juga perlu dievaluasi. Untuk mengevaluasi penggunaan sumber daya seperti alat dan pelayanan diagnosa khusus yang disediakan ya. Untuk menghitung alkes yang digunakan ya tentunya nanti untuk BEP ya. Alat yang dibeli berapa, kira-kira nanti bisa terpenuhi biaya pembelian berapa lama, break even pointnya. Kemudian rekam medis digunakan pada survei oleh badan-badan penerbitnya lisensi sertifikasi dan akreditasi dalam mengevaluasi asuhan yang disediakan rumah sakit dan dalam menentukan kepatuhan rumah sakit pada standar pelayanan yang ditentukan ya, oleh badan akreditasi. Jadi rumah sakit tidak boleh berlebihan di dalam memberikan pelayanan ya. Kemudian untuk melaporkan diagnosa ataupun alasan pengobatan dan tindakan supaya tagihan bisa diajukan dengan benar ya. Jadi nanti akan dilihat ajuan itu benar apa tidak ya, tidak langsung di ACC untuk mendapat asuransi. Kemudian dapat dipakai untuk melindungi institusi pelayanan kesehatan dari tuntutan hukum karena semua bukti ada di rumah sakit. Jadi misalkan pasien meninggal dunia ataupun
cacat dan sebagainya, maka ini sebagai bukti apa yang dilakukan rumah sakit. Nah, kemudian bagi penyedia layanan kesehatan atau tenaga kesehatan, rekam rekam menyediakan informasi untuk membantu seluruh tenaga kesehatan dalam merawat pasien selama dirawat dan pada kunjungan berikutnya ke tempat pelayanan kesehatan. Rekam medis berisi asuhan atau pelayanan yang diberikan oleh masing-masing tenaga kesehatan sehingga melindungi kepentingan hukumnya, terutama membantu dokter dalam menyediakan perawatan berkesinambungan pada berbagai tingkat pelayanan kesehatan serta untuk kepentingan perkembangan ilmu bagi tenaga kesehatan, karena semua tenaga kesehatan bisa mereview melihat ulang rekam medis pasien yang telah mereka rawat. Kemudian bagi pendidik dan petugas kesehatan masyarakat, rekam medis berisi data yang membantu tenaga kesehatan dan mahasiswa di bidang kesehatan mempelajari perawatan pasien dan proses penyakit. Rekam medis memiliki nilai yang tinggi dalam memajukan riset kedokteran karena memberikan suatu database untuk evaluasi efektivitas pengobatan kaitannya dengan penyakit. Kemudian bagi organisasi pembayar klaim pelayanan kesehatan, perusahaan asuransi dan preview program di setiap negara meneliti rekam medis untuk memastikan adanya dokumentasi yang mendukung klaim institusi untuk pembayaran dari asuransi untuk kesinambungan partisipasi dalam program asuransi kesehatan. Rekam medis yang dipelihara oleh institusi pelayanan kesehatan direview untuk menentukan kepatuhan pada standar yang mencakup isi daripada rekam medisnya. Kemudian syarat rekam medis yang berguna. Agar rekam medis bisa digunakan sebagaimana mestinya, maka rekam medis harus memenuhi syarat seperti yang diungkap dalam bukunya Suyudi, pendokumentasian informasi medis seorang pasien termasuk pasien korban kerusuhan ataupun bencana ke dalam rekam medis harus tepat waktu, up to date, cermat, lengkap, dipercaya dan objektif. Hal ini mengingat informasi tersebut merupakan bukti yang sah dan autentik yang memberikan perlindungan hukum. Sedang menurut Hatta, untuk mendukung agar rekam medis menjadi berguna maka diperlukan rekam medis yang lengkap. Lengkap di sini meliputi informasi yang cukup mengenai pasien, memberikan alasan dalam penetapan diagnosa dan perawatan, kemudian mencatat seluruh hasil pemeriksaan. Berikutnya akurat dan terintegrasi. Dari beberapa pengertian di atas dapat dikatakan rekam medis yang berguna bila lengkap dalam artian berisi keterangan dan catatan serta rekaman tentang pasien secara lengkap, meliputi identitas pribadi, sosial, dan semua keterangan yang menjelaskan tentang pasien tersebut, termasuk nanti tanggal lahir, alamat, dan seterusnya. Isi keterangan dan catatan tersebut meliputi identitas siapa yang melayani dan siapa yang dilayani, termasuk tanda tangan. Jadi nanti dokter juga harus tanda tangan sebagai penanggung jawab. Kalau belum ditandatangani dokter berarti belum sah. Pelayanan apa saja yang dilakukan atau diberikan kepada pasien, alasan mengapa pelayanan tersebut diberikan, atau sering disebut dengan indikasi medis. Bila mana pelayanan tersebut diberikan yang menunjukkan pada waktu, tanggal, jam, dan menit, bagaimana proses pelayanan tersebut diberikan kepada pasien. Selama masa perawatan mengandung pengertian bahwa data dan informasi rekam medis pasien tertentu harus dapat dibaca oleh yang berhak dari waktu ke waktu dan dari tempat ke tempat yang lain sebagai alat komunikasi yang berkesinambungan. Kemudian, memuat informasi yang cukup untuk menemukan kembali atau mengidentifikasi pasien, berarti informasi yang terkandung dalam rekam medis harus dapat ditemukan kembali ketika pasien tersebut datang untuk berobat pada kunjungan berikutnya. Biar mudah, biasanya nanti dilacak melalui nomor rekam medisnya. Merekam hasilnya berarti rekam medis harus dapat didokumentasikan sedemikian rupa sehingga hasil rekamannya
bisa digunakan untuk berbagai keperluan pelayanan dan pengelolaan pasien. Kemudian akurat, cermat, dipercaya, dan objektif membenarkan diagnosa dan pengobatan. Berarti data dan informasi dalam rekam medis dapat digunakan untuk menilai proses dan hasil pelayanan klinis. Tepat waktu, up to date, artinya rekam medis harus diisi segera, ya, tidak ditunda-tunda dan secara langsung pada saat dilakukan tindakan dan pada saat oleh dokter pemberi instruksi tersebut. Kemudian integrasi artinya antara satu data dengan data yang lain dalam satu rekam medis harus saling berkaitan, berkesinambungan, ya, ataupun bagian yang tidak terpisahkan. Kemudian berikutnya, klaim jaminan kesehatan adalah permintaan pembayaran biaya pelayanan kesehatan oleh fasilitas kesehatan kepada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan, kalau sekarang semacam BPJS. Kemudian rumah sakit dan pembayaran, ya. Rumah sakit di sana ada rekam medis, maka dengan rekam medis di sana ada regulator, ada hukum, kemudian berdasarkan rekam medis pula akan mendapat pembayaran atau klaimnya. Data atau informasi sebagai penghubung. Data klaim asuransi adalah data yang dikirim oleh rumah sakit ke pembayar, ya, untuk mendapatkan klaim atau biaya pelayanan. Kualitas data diperlukan oleh karena data dipergunakan bersama antara rumah sakit, pembayar, dan regulator, dan berisi banyak item yang akan diolah oleh masing-masing pengguna. Fakta bahwasanya data rumah sakit tidak sinkron seringnya, ya, kenyataannya dengan kebutuhan pembayaran asuransi, sehingga kadang sehingga tidak bisa diklaimkan kalau yang seperti itu, sehingga kadang juga data terlambat, ya, coding yang terlalu berlebihan, ya. Akibatnya tidak bisa diklaimkan, ya, menimbulkan efek negatif bagi rumah sakit, mungkin kerugian dan sebagainya, dan menimbulkan konflik manajemen dengan dokter, ya. Kemudian peran rekam medis, yaitu memberikan informasi pada aspek input atau masukan pelayanan. Dokter dan tenaga kesehatan lain adalah tenaga yang qualified, ya. Rumah sakit sudah terakreditasi, kemudian peralatan lab dan radiologi terawat dengan baik dan telah dikalibrasi, ya, ini penting, ya, karena alat sebagai penunjang diagnosa, maka dia harus dikalibrasi minimal dalam 1 tahun 1 kali. Obat yang dipergunakan obat yang tepat dan layak untuk dikonsumsi. Kemudian yang berikutnya, memberikan informasi pada aspek proses pelayanan. Semua kegiatan klinis berbasis pada guideline yang berlaku di rumah sakit tersebut. Obat yang dipergunakan adalah obat yang terdaftar, ya, dalam obat pembayar dan regulator, ya. Maka di sana sudah ditentukan di dalam BPJS. Jadi kalau di luar itu otomatis nanti pasien itu akan membayar, ya, karena tidak akan bisa diklaimkan, ya. Maka obat itu harus yang ada di dalam klaim asuransi. Kalau tidak ada, berarti nanti tidak bisa dibayar di dalam klaim asuransi dan pasien harus memberikan bayar tambah. Kemudian mencatat kualitas dan kuantitas kegiatan klinis. Kemudian memberikan informasi pada aspek output pelayanan, yaitu perkembangan kegiatan klinis tercatat, hasil kegiatan klinis tercatat, dan dampak juga tercatat. Kemudian kualitas rekam medis sangat diperlukan pada penyakit katastrofik, ya, penyakit kronik, penyakit dengan perawatan teknologi tinggi dan obat yang mahal, ya, penyakit dengan klaim 10 besar, ya, di rumah sakit. Rekam medis menjadi dasar untuk pengambilan kebijakan dan keputusan manajemen rumah sakit, pengambilan keputusan klinis, pengukuran kualitas pelayanan rumah sakit, dan sebagai bukti hukum. Kemudian perbaikan pada supply set rumah sakit, kebutuhan informasi yang cepat, akurat, dan andal untuk menghubungkan rumah sakit dengan pembayar dan regulator.
Human bekerja dengan sistem, membangun kesadaran dan komunikasi. Organization yaitu mengintegrasikan komponen sistem. Kemudian teknologi dengan adanya keamanan, efektivitas dan efisiensinya. Kemudian verifikasi klaim, ya, alurnya dari fasilitas kesehatan kemudian diverifikasi, ya. Setelah lolos di dalam verifikasi baru nanti masuk ke BPJS dan untuk diklaimkan. Maka di sana penting, ya, fasilitas kesehatan itu menyediakan berkas rekam medis yang betul-betul baik, ya, sehingga nanti tatkala diverifikasi oleh tim verifikator bisa lolos dan bisa diklaimkan. Verifikasi administrasi. Berkas klaim yang akan diverifikasi meliputi rawat jalan. Nah, kalau rawat jalan di sana perlu dilihat surat eligibilitas pesertanya, SEP-nya, kemudian bukti pelayanan yang mencantumkan diagnosa dan prosedur serta ditandatangani oleh dokternya. Kemudian pada kasus tertentu bila ada pembayaran klaim di luar inajibisis diperlukan tambahan bukti pendukung, ya. Kemudian yang rawat inap, surat perintah rawat inap ini juga harus ada, kemudian SEP-nya ada, resume medisnya ada, ya. Kemudian tahap verifikasi administrasi yaitu verifikasi kepesertaan. Nah, apakah dia menjadi peserta dicek dulu, kemudian verifikasi pelayanan, ya, mencocokkan kesesuaian berkas medis, ya, yang ada cocok tidak, gitu. Kemudian verifikasi pelayanan kesehatan, hal yang harus menjadi perhatian, maka verifikator harus memastikan kesesuaian tersebut. Ini menjadi tugas verifikator. Kemudian satu episode rawat jalan adalah satu rangkaian pertemuan konsultasi pasien dengan dokter sampai nanti dia pulang. Untuk rawat jalan, ya, kalau rawat inap sampai nanti dia menginap, ya, sampai nanti dia selesai menginap alias pulang. Pasien yang masuk ke rawat inap sebagai kelanjutan dari proses perawatan di rawat jalan atau gawat darurat, maka kasus tersebut termasuk satu episode dengan rawat inap, ya, di mana pelayanan yang telah dilakukan di rawat jalan atau rawat darurat sudah termasuk di dalamnya, jadi sudah include. Bila ada dua kondisi atau kondisi utama dan sekunder berkaitan dengan dapat digambarkan dengan satu kode, ya, nanti ini di rekam medisnya. Kemudian verifikasi menggunakan software, ya, ini akan lebih mudah lagi, ya. Verifikator, ya, misalkan di sana verifikasi data, ya, untuk melakukan validasi output, kemudian melakukan proses verifikasi administrasi, ya, mencocokkan lembar kerja tagihan dengan bukti pendukung, entry data dari rumah sakit, ya, dicocokkan lagi. Ini memang harus teliti. Setelah proses verifikasi administrasi selesai, maka verifikator dapat melihat status klaim yang layak secara administrasi. Kemudian proses verifikasi lanjutan, finalisasi, ya, sampai nanti dikirim filenya. Kemudian kemungkinan adanya tindakan kecurangan di dalam JKN, ya, untuk pelayanan kesehatan. Kecurangan dapat dilakukan baik itu peserta bisa, petugas BPJS bisa, pemberi pelayanan bisa, penyedia obat dan alkes pun juga bisa, ya. Semuanya mempunyai potensi bisa melakukan kecurangan, tapi tidak pasti melakukan, ya, tapi bisa, gitu, ya. Tindakan kecurangan yang biasa dilakukan oleh peserta misalkan membuat pernyataan yang tidak benar, ya. Kemudian memanfaatkan haknya untuk pelayanan yang tidak perlu, kemudian memberikan gratifikasi, ya, atau menyuap, ya, kepada pemberi pelayanan, kemudian memanipulasi penghasilan, ya, dimiskinkan biar dapat BPJS, ya, sering kan seperti itu, ya. Melakukan kerjasama dengan pemberi pelayanan untuk mengajukan klaim-klaim palsu, gitu. Memperoleh obat dan ataupun alat kesehatan yang diresepkan untuk dijual kembali, ya, mafia ini, ya. Melakukan tindakan kecurangan yang lainnya. Kemudian yang dilakukan oleh petugas BPJS misalkan melakukan kerjasama dengan peserta, ya, untuk mengajukan klaim, jadi sama-sama mempunyai niatan yang jelek.
Kemudian memanipulasi manfaat yang seharusnya tidak dijamin agar mendapat jaminan. Nah, gitu. Dapat tambahan. Menahan pembayaran ke fasilitas kesehatan atau rekanan dengan tujuan memperoleh keuntungan pribadi. Nah, tugasnya mendapat keuntungan pribadi. Membayarkan dana kapitasi tidak sesuai dengan ketentuan. Nah, ini biasanya juga diuntet ya, kalau orang Jawa bilang diuntet. Melakukan tindakan kecurangan yang lain. Ya. Kemudian kecurangan yang dilakukan oleh pemberi pelayanan, ini bisa juga ya. Memanfaatkan dana kapitasi tidak sesuai dengan ketentuan peraturan. Kemudian yang lainnya memanipulasi klaim, ada pembayaran yang dibayar secara non kapitasi, menerima komisi ya. Kemudian menarik biaya dari peserta yang seharusnya telah dijamin ya. Berarti nanti mendapat dua pembayaran, dari klaim dan dari pasien. Melakukan rujukan pasien yang tidak sesuai dengan tujuan untuk mendapat keuntungan ya. Kemudian tindakan kecurangan yang dilakukan pemberi pelayanan kesehatan. Yang lainnya itu penulisan kode diagnosa yang berlebihan, penciplakan klaim, klaim palsu ya, penggelembungan tagihan obat, pemecahan episode atau pelayanan biar mendapat banyak BPJS-nya, rujukan semu ya, tagihan yang berulang, memperpanjang lama perawatan, harusnya sehari cukup menjadi 2 atau 3 hari gitu ya. Memanipulasi kelas perawatan, membatalkan tindakan yang wajib dilakukan, melakukan tindakan yang tidak perlu, dan penyimpangan terhadap standar pelayanan. Melakukan tindakan pengobatan yang tidak perlu, menambah panjang waktu penggunaan ventilator. Nah, ini juga mahal ya, terutama di masa pandemi kemarin ya, yang mungkin cukup 3 hari mungkin jadi 7 hari dan seperti itu. Tidak melakukan visitasi yang seharusnya, tidak melakukan prosedur yang seharusnya, admisi yang berulang, yang melakukan rujukan pasien yang tidak sesuai, dan seterusnya. Tindakan kecurangan yang dilakukan oleh penyedia obat dan alat, yaitu tidak memenuhi kebutuhan obat dan ataupun alat kesehatan sesuai dengan ketentuan peraturan. Melakukan kerjasama dengan pihak lain mengubah obat dan ataupun alat kesehatan yang tercantum dalam e-katalog, kemudian melakukan tindakan kecurangan yang lainnya. Demikian yang bisa kita sampaikan. Kita beralih ke forum tanya jawab. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.